Li. Ya, ya, oke ya. Ya, silakan Master Martin, mungkin kita udah bisa mulai karena waktu udah menunjukkan jam 7.30 ya. Jadi kita online jam 7.30 sampai 8.30 kalau bisa selesai ya. Jadi kita harus utamakan on time. Oke, Oke. silakan Master Martin. Oke, selamat malam teman-teman master semuanya. Jumpa lagi. Mohon maaf minggu lalu saya nggak bisa gabung karena lagi di perjalanan. Dan malam ini saya kembali untuk sharing-sharing ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Jangan salah paham ya, di sini saya bukan mengajari ya, tapi kita sharing-sharing ya, karena saya tergolong aktif dan suka sekali dengan ilmu ini. Jadi saya sering observasi sendiri, riset sendiri, dan mengamati angka-angka itu ya. Jadi makanya saya yakin ya angka ini semuanya dualitas ya. Jadi saya sendiri yakin sekali angka ini kalau ada positif itu pasti ada negatif. Nggak mungkin dia berdiri sendiri sebagai sesuatu yang positif atau sebagai sesuatu yang negatif saja gitu loh. Nah, tetapi dalam perjalanan kita semua, mungkin teman-teman yang juga udah belajar PON ya, Power of Number ya, ada banyak saya dengar ya teman-teman kadang-kadang agak takut ya atau agak nggak enak gitu ya ketika membaca orang atau membaca klien ya ketika menemukan angka 48 atau 84 ya itu agak jadi kurang enak untuk ngebacanya karena yang tertanam di pikiran kita bahwa ini adalah angka yang negatif gitu loh. Jadi seolah-olah angka ini jadi satu ketakutan gitu. Oh, kadang ngelihat satu orang ada 48 atau 84. Oh, ada 48 84. Oh, ada 48 84 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di sini saya ingin menegaskan saya lewat observasi saya, lewat penelitian saya lah saya bilang sendiri ya, saya berani mengatakan power of number ini angkanya semua itu tidak ada yang negatif saja. Tetapi dualitas, ada positif pasti ada negatif. Jadi mulai sekarang untuk angka 4884 teman-teman jangan ragu atau jangan takut lagi untuk menjelaskan kepada orang lain ya tentang arti angka ini karena ini tidak semuanya tentang negativitas. Dan malam ini saya akan sharing sisi positif dari 48 atau 84 itu sendiri. Nah, jadi yang sudah kita pelajari ya 4884 itu kita semua tahu bahwa ini secara kasar ya bisa kita bilang 48 atau 84 ini adalah kayak angka rusak gitu ya. Kalau orang yang ada 4884 itu kesannya ini pasti akan ada something ya, ada masalah ya, angka rusak lah ibaratnya dalam chart itu ya. 48 adalah identik dengan masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga itu mulai dari dia sulit jodoh, dari mulai dia sulit dapat pasangan, mulai dari dia sulit untuk dapat pasangan menikah segala macam ya hingga sulit keturunan ya sudah nikah nanti nggak bisa punya anak ya kemudian udah punya anak nanti misalnya KDRT ya rebutan hak asuh anak pisah ranjang cerai ya. Pos sebentar Martin, coba kita tanya teman-teman semua mereka masih ingat nggak 4884 itu artinya apa? Ayo coba biar mereka sharing dulu 4884 apa itu artinya sebelum kita bahas lebih lanjut. Baik. Sorry, sebelum saya ngomong panjang lebar ya kita refresh dulu ya. Teman-teman masih ingat nggak 4884 itu yang tertanam di ingatan teman-teman tentang 4884 itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab itu di unmute ya, di unmute kemudian jawab. Biar kita sama-sama sharing karena ini Zoom meeting kita ini adalah dari para alumni PON untuk alumni dan dibawakan oleh alumni juga. Jadi kita di sini semua kita saling sharing ya karena semua kita di sini adalah murid-murid Power of Number, murid dari Profesor Dr. Oliver Tan. Jadi kita adakan acara ini supaya kita bisa berbagi ya supaya ilmu kita nggak hilang semuanya. Sayang ya udah bayar mahal-mahal kalau kita melupakannya. Ayo, betul. Apa itu 4884? Ayo. Plain stress. Plan, stres. Gagal. Yang lainnya? Sibuk cari terobosan. Oke. Tapi gagal. Terobosan tapi gagal. Ya.
Ya dalam hubungan keluarga apa semua ada masalah kalau menurut yang kita biasanya ya kita belajar ya angka 4884 Ya, masalah rumah tangga. keluarga, masalah keluarga rumah tangga. Terus? Kalau cowok ada 8448 satu set, tidak suka perempuan, tidak mau kawin. Oh, ini takut Kata-kata begini nih, aku contek baru membaca. Cewek kalau ada 84 cowok tidak bisa dinikahi ya, nggak bisa merit ya gitu ya kalau nggak salah ya. Susah Tidak mau merit. kawin, tidak suka perempuan. Waduh. Ekstrim banget. Kalau cewek jadi janda. Kalau cewek jadi janda. Oh, kalau cewek jadi janda. Ya. Ngawur ya semua. Ngawur lah itu enggak lah. Aduh. Tambah bumbu itu, bumbu pecel itu. Semuanya ngawur. Ada berapa pasang juga. Ya. Kalau ada 2 pasang ditambah 1881 di mana-mana bisa terjadi masalah pengadilan setelah menikah. Ya. Ada case pengadilan. Rebutan harta. Rebutan harta, properti, harta benda. Karena Kalau ada 4 set, 8448 banyak masalah. ya, semua no good ya. Jadi yang bagus apa? Yang bagus nanti coba dijelaskan ya. Oke, jadi intinya itu 4884 itu adalah masalah rumah tangga. Jadi kalau ya seperti cewek dia mau kawin, susah kawin. Ya, udah married, susah punya anak gitu. Nah, hamil di luar nikah. Kalau laki-laki bisa itu gay, homoseksual gitu. Ya. Nah, jadi semua yang no good intinya adalah masalah rumah tangga dan 84 adalah selalu mencari terobosan tetapi gagal. Ya. Oke, ini yang sisi-sisi negatifnya. Jadi terus kita lanjutkan ya, apa itu sisi-sisi positifnya. Yang kita diajarkan itu semua sisi-sisi negatif. Jadi kita ini mengkaji, kita mendapatkan beberapa sisi-sisi positifnya. Tapi ya memang ini observasi sendiri. Nanti masing-masing yang ada angka 4884 mungkin, oh iya betul nggak ya, betul nggak. Makanya kita di forum ini kita akan saling sharing. Ya, oke, Martin silakan. Oke, Master ya Martin. udah dengar dari teman-teman tadi semuanya, mostly yang tertanam dalam ingatan kita tentang 48 ini adalah pola angka yang rusak intinya ya. Segala macam kegagalan lah ya, masalah rumah tangga lah ya, sulit jodoh, sulit keturunan, LGBT, KDRT, segala macam. Bahkan ini saya tambahkan lagi dalam ingatan kita, coba kalau teman-teman ini ya, orang jahat ya yang ngelakuin kejahatan apapun itu ya, pasti selalu dicari 48 atau 84-nya gitu loh. Nah, jadi kalau orang ini nipu misalnya, orang ini misalnya ngelariin uang orang misalnya, pasti kita akan ngelihat, oh 48 ini nih yang kena. Jadi kasihan banget sebenarnya orang yang ada 48 ini ya, kadang saya aduh miris banget ya, 48 ini selalu kayak jadi kambing hitam gitu ya, gara-gara angka ini kesannya itu sangat negatif sekali. Nah, jadi melalui perjalanan saya belajar Power of Number, saya ada riset kecil-kecilan lah ya. Jadi saya di sini sharing, dan sebelumnya saya tegaskan kepada teman-teman semuanya, saya di sini tidak memaksakan teman-teman untuk menerima apa yang saya sampaikan, tetapi boleh jadi pertimbangan atau mungkin jadi bahan untuk teman-teman pikirkan lagi sendiri ya. Nanti mungkin teman-teman sendiri setelah saya dengarkan dari saya, versi saya, apa itu positifnya, bisa untuk diteliti sendiri. Kalau benar silahkan dipakai, nggak benar nggak usah dipakai juga, nggak apa-apa. Yang namanya kita sharing-sharing ya. Nah, jadi kalau menurut saya sebenarnya ya banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang sukses ya, yang punya angka 48 ataupun juga 84 ya. Nah, jadi sebelum saya bicara banyak tentang siapa-siapa saja mereka, jadi di sini saya ingin ini kan ke teman-teman semuanya ya. Jadi kita ini lihat lagi ya, bahwa 48 atau 84 itu kita pola, ini kita membaca tentang pola ya. 4, angka 4 itu apa? Yang kita ingat angka 4 itu adalah angka pintar, benar nggak?
angka Ya. cerdas, ya, Mhm. angka Oke. perencanaan. Nah, jadi orang yang punya angka 4, intinya bukan hanya akar 4 ya, ada angka 4 ya. Jadi kita lihat di sini angka 4 ya. 4 adalah angka pintar, angka perencanaan, angka cerdas ya. Nah, jadi 4, kalau 8 yang kita lihat apa? 8 itu adalah angka masalah kan? Angka tekanan kan? Angka stres. Benar nggak teman-teman? Nah, Ya. jadi 4 ketemu 8, 4 pintar, 8 masalah. Jadi 48 ini secara sisi positif saya menemukan, saya mengambil kesimpulan bahwa 48 ataupun 84 adalah orang yang sangat bijak mengatasi masalahnya. Orang yang sangat bijak yang bisa mencari solusi atau jalan keluar dari satu masalah yang rumit. 8 itu angka stres loh, putar-putar. Jadi itu adalah situasi yang rumit. Ya. 8 itu adalah situasi yang rumit. Itu situasi yang sulit. 4 itu adalah pintar. Orang angka 4 selalu berencana. Orang angka 4 selalu berpikir. Orang angka 4 berpikir panjang. 48 artinya pintar menyiasati masalah. Pintar menghadapi masalah. Sedangkan 48 dia pasti akan ketemu 3. Benar nggak teman-teman? 48 atau 84 ya, dia akan ketemu angka 3. 3 itu apa? Tindakan. 3 itu action. 3 itu adalah apa yang kita lakukan. Benar nggak? Ya, jadi 3 itu adalah action. Jadi 483. Pinter menyiasati masalah, pinter menghadapi masalah, pinter cari jalan keluar dari masalah dengan mengambil tindakan yang tepat, dengan mengambil action yang tepat. Ya. Jadi orang yang punya 48843, mereka adalah orang-orang yang solutif. Mereka adalah orang-orang yang pintar mencari jalan keluar dari situasi yang sulit. Mereka adalah orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan satu masalah atau permasalahan-permasalahan yang kompleks. Nah, kalau kita lihat lagi, setiap 483 atau 843, terutama untuk pola di tengah seperti ini, 843 atau 483 pasti di bawah akan ketemu 279, benar nggak? Atau 729 ya. Jadi 483. Jadi kita kalau melihat angka, saya kasih tips untuk teman-teman. Kita melihat angka nggak bisa sepotong-sepotong. Kita melihat angka mesti melihat pola. Jadi ini saya sebut dia sebagai pola. 483 atau 843 pasti akan ketemu 279 atau 729. Jadi misalnya di sini 48-nya, di sini 3, di sini pasti ada 729. Di sini 843, di sini pasti 72279 juga. Jadi 48 ini selalu diikuti 483, selalu diikuti 72 dan 27. 72 dan 27 itu apa? 72, orang yang ada 72 di luar, dia menarik perhatian dari orang lain. Dia menarik support dari orang lain. Dia menarik simpati. Dia punya karisma untuk disukai orang lain. Nah, jadi ketika kita membaca pola seperti ini, 483279 atau 843729, saya menyimpulkan orang yang punya angka seperti ini adalah orang yang pintar menghadapi satu masalah besar, orang yang hebat bisa mengambil satu tindakan yang tepat mengatasi masalahnya, sehingga kemudian dia menarik banyak simpati atau dukungan dari banyak orang. Jadi banyak kekaguman datang dari orang-orang. Jadi mungkin misalnya kita ambil contoh Ahok. Kita ambil contoh Basuki Cahayapurnama, semua orang di sini pasti tahu beliau. Jakarta ini adalah satu kota paling besar di Indonesia. Situasinya sangat kompleks dan sangat rumit. Tapi di tangan seorang Ahok, Jakarta menjadi agak simpel, menjadi lebih praktis. Kenapa? 483, pintar mencari jalan keluar dari masalah yang rumit. Jadi kayak kemacetan ya, kayak kayak sampah-sampah ya, kayak kali-kali yang begitu kotor ya,
Ahok punya banyak solusi, Ahok punya banyak ide, Ahok punya banyak pemikiran bagaimana cara mengatasi problem-problem itu dengan tindakan-tindakannya yang tepat. Kemudian dia dapat simpati, dapat dukungan dari banyak orang. Ya, di sini saya bukan hanya melihat satu contoh Ahok ya yang punya angka seperti ini. Tri Risma Harini, wali kota Surabaya, itu juga dia punya prestasi, dia punya gaya-gaya kepemimpinan juga mirip-mirip dengan Ahok. Angkanya juga seperti ini, 483 atau 843. Silahkan dicari sendiri. Jadi kalau kita ngomong 483, 279 itu hanya soal masalah rumah tangga, masalah cerai, masalah ada pasangan baru ya. Memang secara sisi negatif ada cerita itu. Tapi sisi positifnya juga ada, jangan lupa. Jadi kita sebagai orang yang mempelajari power of number, yang mempelajari angka ini, saya pesankan, kita jangan hanya melihat satu sisi negatif saja. Kalau kita membaca sisi negatif saja dari satu orang, orang akan meremehkan ilmu kita. Karena belum tentu orang yang kita baca itu angkanya bergetar ke negatif, bisa jadi positif. Tri Risma hari ini nggak berlaku negatifnya loh 483, dia nggak cerai. Dia tetap dengan suaminya sampai sekarang. Nah, jadi tapi di sisi positifnya angka 483 dia bergetar, dia pinter cari solusi untuk mengatasi permasalahan yang pelik di kotanya dengan tindakan-tindakan yang tepat. Akhirnya dia mendapat banyak dukungan, banyak simpati, banyak support dari orang-orang. Nah, jadi 483 atau 843, bagi teman-teman yang punya angka ini, coba tanya ke diri sendiri. Kalian pinter nggak nyari solusi? Kalian pinter nggak, cukup diandalkan nggak untuk cari jalan keluar? Ibaratnya kayak mengurai benang yang kusut dari satu masalah. Orang-orang 483, 843 itu hebat-hebat. Jadi makanya mereka bisa diandalkan. Kemudian kita lihat Ibu Ani Yudhoyono. Ani Yudhoyono juga angkanya begini, 483. Ya, Ani Yudhoyono juga angkanya begini. Kalau kita lihat dia cerai nggak? Enggak, dia nggak cerai sampai mati, dia tetap jadi istri SBY. Angkanya juga begini. Nah, jadi kita tidak bisa menghakimi satu angka itu hanya cerita 483, 279. Kalau pola seperti ini negatifnya memang 48 ini kan cerita masalah rumah tangga, 27 ini adalah kayak ada pasangan baru. Memang ada yang pola angka seperti ini. Kalau 483 di tengah 843 itu besar persentasenya yang akan ada masalah rumah tangga atau kegagalan di rumah tangga, kemudian ada pasangan baru. Ya, 27 ini ada cerita tentang pasangan baru. Itu sisi negatif. Tapi sisi positif 483, 843 yang saya temukan adalah mereka adalah orang-orang yang pandai. Mereka adalah orang-orang yang solutif. Mereka adalah orang-orang yang punya banyak ide untuk menyelesaikan satu konflik atau permasalahan yang rumit dengan tindakan yang tepat. Jadi itu semuanya tercantum dalam satu pola. Pintar mengatasi masalah besar dengan tindakan yang tepat sehingga dapat dukungan dari banyak orang. Nah, jadi teman-teman silahkan cek sendiri bagi siapa di antara teman-teman mungkin yang punya angka ini atau keluarga kita, coba perhatikan mereka. Ketika mereka ada masalah, cepat nggak mereka bisa cari jalan keluarnya. Biasanya orang 4884 ada kelebihan yang seperti itu. Nah, itu sisi positif yang saya temukan dari angka 483 atau juga 843. Nah, jadi mulai sekarang, teman-teman silahkan analisa sendiri deh. Saya tidak memaksa harus menyetujui persepsi saya. Teman-teman boleh analisa sendiri dan temukan sendiri untuk ini ya, untuk diobservasi sendiri apakah benar atau tidak ya. Nah, jadi silakan dilihat lagi. Nah, jadi teman-teman itu yang menurut saya adalah sisi positif dari setiap 483 atau 279. Nah, jadi kalau misalnya polanya nggak seperti ini, polanya cuman mungkin 48-nya di luar satu, di sini satu gitu ya, atau di sini 84, 48 gitu ya, itu juga tetap ada energi-energi seperti itu. Mereka ada kecenderungan atau kemampuan dengan kebijakan ya atau kecerdasan mereka itu bisa menyelesaikan satu masalah
kecerdasan mereka bisa menyelesaikan satu permasalahan yang kompleks dengan satu tindakan yang tepat mereka ambil. Mereka adalah orang-orang yang solutif intinya. Nah, jadi teman-teman, saya jelaskan sampai di sini, kira-kira paham nggak? Atau ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya dari apa yang saya jelaskan? Silakan. Ayo, silakan ada teman-teman yang mau tanya. Yang berarti tadi yang dijelaskan itu adalah 48, 84 yang di tengah. Yang di tengah ya posisinya ya. Berarti posisi di tengah 48. Hah? Bukan. Intinya gini, yang saya ambil sampel ini adalah karena kalau kita mau bahas satu angka, kita adalah ambil angka center yang di tengah ya, 483, 843. Tetapi kalau dia cuman ada 48, 84 dimanapun ya, itu dia ada cerita, dia pinter untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah dengan tindakan yang tepat. Nah, tetapi kalau ini adalah satu pola kesatuan yang utuh. Karena 483, 843 selalu akan ketemu 27 atau 729. Jadi ini versi lengkapnya, dia dapat support atau dukungan dari orang lain seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada ditemukan 279, hanya 48 misalnya di sini ya. Misalnya di sini hanya 48 atau di sini hanya 48 begitu ya. Nah, itu tetap ada cerita dia adalah orang yang jago ya menyelesaikan masalah atau dia solutif ya untuk masalah-masalah dia sendiri gitu ya. Tapi tidak ada cerita dia dikagumi, tidak ada cerita dia yang disupport banyak orang ya karena tidak ditemukan 27 atau 72. Tapi kalau paket ya pola paket seperti ini langsung ya itu ada cerita dia akan disukai banyak orang karena kemampuan dia menyelesaikan satu masalah itu gitu loh. Iya. Kalau 84 di sisi ayah, tapi 84 di sisi ayah, jadi langsung 84 di sisi ayah. 8 Di sektor ayah, di atas. Sama, 84 di sektor ayah, di sini pasti 3, di sini pasti 279 kan, tetap sama ceritanya. Di luarnya 279. Iya, di luarnya pasti 279, itu sama cerita. Ya, 84 di sini pasti 3, di sini pasti 279 kan. Sama ceritanya. Ya, kecuali dia 48-nya di sisi kiri dan sisi kanan di luar. Di luar, jadi kalau 483 dia nggak akan ketemu 27 atau 79. Iya, betul. 27 dia atau 72. Artinya dia nggak ketemu 2772, tidak ada kekaguman dari orang atas itunya, atas prestasinya menyelesaikan masalah itu, tapi dia tetap adalah orang yang solutif gitu loh. Ya. Ya. Okay. Gimana teman-teman dari penjelasan ini menurut teman-teman make sense nggak dengan apa yang saya jelaskan tentang 48 atau 84 itu? Mantap, Master. Ya, Benar. kayaknya benar. Benar. Ya, Sama mantap saya sekali. kayak gitu. Agree ya, berarti ya Agree. memang dia 8448 pintar menghadapi masalah dan Jadi Ini saya pengaruhnya kalau boleh misalnya tambah sedikit nggak? Kalau misal dia ada angka 72 ini mungkin agak sedikit ya. Itu 72 bisa nggak kayaknya orangnya itu agak tinggi gitu? Oh, fisiknya ya. Fisik kalau dari fisik dari badan agak tinggi ya. Itu sebenarnya kalau yang saya temukan nggak bisa dijadikan patokan ya, karena persentasenya menurut saya tidak begitu tinggi ya. Karena orang yang ada 2772 intinya dimanapun 2772 itu adalah cerita karisma. Orang yang punya 2772 ini biasanya mereka punya karisma yang bisa menarik banyak orang untuk suka sama dia. Jadi nggak peduli cewek, nggak peduli cowok ya. Jadi makanya baru-baru ini saya ada bikin satu feed khusus di Instagram saya tentang selebriti Korea yang benar-benar di atas banget gitu ya. Dan mostly mereka itu punya 2772. Nah, jadi orang yang punya 2772 ini sangat bagus banget kalau berkarir as aktris ya. Ya, Hendra? Ya. Ya, memang 2772 itu berkarisma ya, orang yang berkarisma. Ya, Hendra, apa yang mau ditanya?
Udah sih, itu memang benar 2772 itu kan benar-benar menarik, terutama lawan jenis ya. Iya, Jadi Iya, benar. benar. Karisma. Karisma. Saya mau Ya, tanya, silakan Novi. Ya, Novi kalau silakan. misalnya yang ini angka 48 ini misalnya di luar ada 2 set atau gimana, pengaruhnya gimana? Sama aja ya? Misalnya 48, Iya. 84 semua sama, pengaruhnya sama. 2 set, 3 set atau berapa set? Kayak tadi kita bahas pertama kali kan ada yang 1 set, ada yang 2 set, itu maksudnya sama aja dia pengertiannya. Gini, kalau satu pola angka misalnya 84 ini kita sebut pola lah ya, bukan angka lagi. Jadi kalau pola 84 ini lebih dari 1 set ya, kalau lebih dari 1 ceritanya otomatis udah jadi sangat gitu loh, ada kata sangat di depannya. Nah, jadi kalau udah ada kata sangat, dia akan kecenderungan ke negatifnya lebih kuat. Nah, memang tetap dia ada cerita positifnya, tetap ada ya, tetap bisa kita baca dia adalah sebagai orang yang solutif, yang pintar cari solusi dari masalah, tetapi kans dia untuk ada cerita rusak dari 48 yang negatif-negatif itu juga sangat tinggi gitu loh. Nah, jadi ketika kita ketemu satu angka, misalnya 84 lebih dari 1 set, itu cerita negatifnya, peluang dia untuk ada cerita negatif itu lebih tinggi gitu loh. Oke, thank you. Iya. Gimana kalau akar 8, jadi 448? Oh, 448. 448, kalau 448 ini polanya lain lagi ya. Kalau 448, sebentar saya coret dulu. Ya. Oke. Kalau 448 ya, memang kita bisa kita baca dia sebagai ada cerita 48-nya juga tetap ya, tapi ini juga punya satu arti yang lain ya, karena 448 ini 44 di tengah itu adalah overplan ya. Nah, memang dia adalah orang yang pintar menyiasati masalah, orang yang pintar ya bisa mencari jalan keluar ya, tetapi bisa overplan. Jadi maksudnya bisa terlalu mikir kepanjangan gitu loh. 448 ini mikirnya terlalu banyak atau mikirnya terlalu jauh, akhirnya negative thinking kebanyakan jadinya gitu loh. Karena seperti saya bilang tadi, ketika angka 1 set itu oke, tapi ketika dia udah 2 set itu kecenderungan untuk negatifnya lebih tinggi. Nah, jadi kalau gini kan dia udah bisa kebaca itu ya, 2 set ya, 48 gitu ya. Nah, jadi udah bisa dibaca 2 set, jadi kecenderungan negatifnya lebih tinggi. Jadi orang yang kayak gini kadang akhirnya jadinya nggak ngapa-ngapain gitu loh, karena sebetulnya dia hebat, sebetulnya dia bagus gitu ya, tapi karena kebanyakan mikir 44 ya udah overplan, akhirnya kacau gitu loh, akhirnya pusing sendiri ada 8-nya, jadi akhirnya kacau, jadi kecenderungan ke negatifnya lebih tinggi kalau yang lebih dari 1 set begitu. Oke, thank you. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan, yang yuk kita diskusi aja, santai aja, jangan grogi, jangan takut ya. Kita di sini sharing-sharing. Pak Martin. Yup. Ya, saya Fernando, Pak. Pak, saya buka dulu sebentar ya videonya. Oke, Pak, saya mau konsul ini. Saya pernah tanyakan ini ke Pak Martin, yaitu mengenai tanggal lahir anak saya itu. Saya mikir banget karena kebetulan lahirnya kan tahun 2019 bulan 4. Waduh, itu sudah 2 bulan saya utak-atik, dan akhirnya ketemu tanggal 9 April 2019. Nah, ini apakah dianggap 4884-nya ada 2 kah? Iya, tetap 2 set. Itu 2 set karena 944 kan, bawahnya 48 kan itu bisa menggandeng dia. Jadi bisa menggandeng dia. Jadi di dalam di luar ada 1 set, kemudian yang dari dalam keluar ada 1 set. Jadi ada 2 set. Tetapi ada 1 2 3 kan. Kalau kata Master sih yang ada 48 bisa di cover dengan 1 2 3.
Nah, tapi kalau 2 set ya tetap bisa ada cerita itu gitu loh, cerita agak bukan cerita ininya ya, tapi maksudnya kansnya untuk bergetar ke arah negatif lebih tinggi aja gitu loh. Nah, tapi yang paling penting kalau anak-anak jangan khawatir lah. Anak-anak itu kan tergantung banget dengan lingkungan, pendidikan, keluarga itu kalau dibentuk dengan baik tetap kansnya untuk positif itu juga tinggi gitu loh. Jadi jangan khawatir banget kalau untuk anak-anak. Oke. Oke, thank you Pak Martin. Ya. Sama-sama. Yuk. Ya, ada lagi teman-teman? Santai aja ya teman-teman ya, jangan ini ya, jangan malu-malu. Saya sambil cari spidol saya mana lagi ya, sudah habis tintanya. Martin, kalau biasanya di luar sebelah kiri 48, di bawah 48 terus itu kuat nggak? Misalnya di sebelah kiri 48, di bawah 483. Itu kuat apa enggak? Kuat, itu kuat. Pastinya kuat karena udah pasti lebih dari 1 set ya. Jadi kayak gitu gini aja, intinya berapa set pun ya kita temukan 4884 ini pada chart lahir, nggak peduli berapa set, 3 set, 4 set, 2 set ya, tetap kita bacain aja positif negatifnya. Jadi biar orangnya sendiri yang menilai kemungkinan-kemungkinan itu untuk dia gitu loh. Jadi positifnya kita bacain, negatifnya juga kita bacain. Karena kalau 2 set itu pasti kecenderungan negatifnya juga ada gitu loh. Tinggi, kansnya tinggi. Jadi makanya biar dia juga bersiap-siap gitu ya kalau potensi-potensi kegagalan untuk masalah-masalah rumah tangga itu ada gitu loh. Nah, jadi yang penting kita ngebaca ini, baca angka itu paling penting dualitasnya. Positif negatifnya bacain aja, kasih tahu mereka. Yang terjadi mereka sendiri yang tahu, diri mereka yang negatif atau yang positifnya gitu loh. Jadi biarkan aja mereka yang nilai sendiri diri mereka. Tugas kita cuman memberitahu ini cerita hidup kamu, ada potensi seperti ini, ada potensi seperti ini, kasih tahu positif negatifnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka sendiri udah defense mereka sendiri nggak mau, bakal nggak terjadi kan, bisa seperti itu kan, tergantung dari diri mereka masing-masing juga, atau gimana? Atau gimana, Martin? Kalau menurut saya memang kedengerannya mudah ya untuk ngomong. Ketika kita tahu kita menolak itu nggak akan terjadi ya. Memang kedengerannya gampang, tapi pada prakteknya ini sangat-sangat susah karena psikologi manusia itu nggak simpel. Pemikiran manusia itu nggak simpel gitu loh. Karena yang angka ini nih sebenarnya menurut saya angka ini nih seperti kayak kode gitu loh. Kayak kita lahir ya dikasih kode dari Tuhan ya, angka-angka ini angka kamu, cerita hidup kamu seperti ini gitu loh. Nah, ketika kita memahami angka kita positif dan negatifnya, ya, ada positif ada negatifnya, kita jangan fokus ke negatif, tapi fokus ke positifnya aja. Negatif cukup kita tahu aja gitu loh. Kalau kita tahu kemudian kita ya udah, saya ada potensi cerai, tapi kita positif thinking aja, lebih fokus ke yang positifnya, negatif itu akan mengecil. Jadi jangan berusaha melawan, jangan berusaha menghilangkan. Negatif itu nggak bisa hilang loh. Negatif nggak bisa hilang, nggak bisa dibuang. Karena kalau dibuang, dunia nggak ada dualitas lagi. Ada positif, pasti ada negatif. Semua itu ada pasangan-pasangan. Jadi kita jangan ngimpi untuk bisa membuang hal-hal buruk dari diri kita. Tetapi kita bisa melemahkan atau mengecilkan potensi-potensi negatif itu dengan cara memperbesar sisi positifnya gitu loh. Jadi udah hukum alam, hukum matematika, kalau positif gede, negatif melemah, ya kan? Kalau positifnya besar, negatif mengecil gitu loh. Jadi potensi negatif dari angka itu sendiri adalah bukan nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dikecilkan dengan cara memperbesar positifnya. Jadi ketika kita tahu kita ada angka 84, jangan sibuk mikir kita akan cerai, akan gagal rumah tangga, akan KDRT, akan LGBT. Jangan fokus ke sana, tapi fokuslah kita melatih diri kita untuk jadi orang yang solutif. Jadi ketika pikiran kita fokus untuk memikirkan hal-hal yang positif saja, yang negatif-negatif ini pasti melemah dengan sendirinya gitu loh. Nah, jadi itu juga nggak gampang ya untuk kita
tantangannya pasti banyak karena lingkungan apa-apa gitu, tantangannya banyak. Karena saya ada pengalaman ya, banyak cerita ada pasangan suami istri ya, kombinasi ada 48. Saya katakan hati-hati, ada potensi kehancuran. Tapi kalau kalian tahu duluan dan itu belum terjadi, kalian bisa cegah, sama-sama antisipasi, sama-sama solid. Tetapi akhirnya tetap juga ini ya, gagal juga gitu loh, tetap berpisah juga gitu. Karena apa? Karena bukan mudah untuk ini ya, kayaknya ini gimana ya, satu yang udah alami gitu loh, angka ini sudah seperti satu alami gitu loh. Jadi benar-benar ketika kita udah tahu cerita tentang angka, belajarlah untuk mengerti diri kita dari angka itu gitu loh. Jadi ketika kita ada usaha untuk belajar, untuk mencari tahu arti angka itu sebenarnya, cara positif dan negatif, itu akan menolong banget. Nah, tapi orang yang nggak belajar, orang yang nggak tahu, mereka akan senantiasa hidupnya itu akan ikut dengan alur irama angka itu gitu. Ini kenapa kok ngeblank semua ya? Iya, kenapa ya? Eli kenapa? Eli apa? Saya apa? Sorry. Eli nulis di screen itu dia. Kira mau Saya ditulis mau ya? tulis di screen, tapi nggak pandai. Itu si Niko belum online. Sebenarnya Niko yang mau tulis. Niko belum tuh, Cili. Saya mau tulis. Ada lagi teman-teman yang pengen dibahas, yang pengen di ngobrol-ngobrol, silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Master mungkin bisa ditambahkan aja Master sharing yang itu kalau yang ada properti atau apa punya yang akan ada pengadilan mungkin bisa di-sharingkan sekalian. Angka pengadilan? Enggak kan itu kalau ada dia di tempat tertentu harus Master bilang kalau dia posisinya di ada 118 ya di sebelah luar itu kan berarti nanti akan ada seperti apa rebutan harta gitu. Oh gitu, enggak. Jadi gini, karena kita kan topik kita malam ini khusus untuk angka 4884-nya dulu. Jadi kita pahami dulu tentang angka ini saja secara positif dan negatifnya. Dan nantinya lain waktu ya, ketika dia ada ketemu 5775 kah, ketika dia ketemu 1881 kah, pasti akan ada cenderungan yang lain-lain gitu loh. Nah, jadi ini sebenarnya latihan kita untuk ngebaca satu pola sebenarnya. Kalau saya kasih tips untuk teman-teman, baca angka itu kita nggak bisa sepotong-sepotong. Karena kalau kita ngebaca sepotong-sepotong, itu nggak akan kena karakternya ke orang yang kita baca. Jadi kita mesti baca semuanya. Jadi ketika kita ngelihat orang ini ada 48, ada 18, ada 57, atau ada angka 456, wah ini udah banyak kecenderungan negatifnya. Udah banyak kecenderungan negatifnya. Nah, jadi itu bisa keterkaitan ya dengan korupsi, membawanya ke kasus pengadilan. Kemudian rumah tangganya akan bermasalah dan kemudian akan ada bisa jadi juga kasus pengadilan dengan istri atau apa gitu loh. Jadi akan ada banyak arah lagi gitu loh. Jadi kalau kita kembangkan baca PON ini ya cukup banyak sekali sebetulnya yang bisa dilihat dari angka ya kalau kita bisa ngebaca pola. Nah, jadi teman-teman latihanlah untuk belajar baca pola. Ketika angka ini ketemu dengan angka ini artinya bagaimana gitu loh. Coba latihan-latihan sendiri. Tapi nanti kalau ada waktu, ada kesempatan lain, saya akan bahas juga ya ketika 48 ketemu dengan angka berapa gitu ya, ketemu dengan angka apa gitu ya. Nah, itu ceritanya gimana gitu. Bro Martin, mau tanya. Ini kan yang tadi Bro Martin bilang kan polanya 4488 jadi akarnya. Kalau misalnya atasnya ada 3113 itu kan jadinya catnya semua berbentuk cermin. Ya kan? Itu ceritanya jadi kayak mana itu? Itu berarti lebih cenderung banyak negatifnya atau gimana? Cenderungnya lebih banyak negatifnya atau gimana? Sebentar ya. Kalau dia di atasnya 3114 itu artinya dia di atasnya itu kalau cerminannya adalah 8668 ya. 5115 ya. Jadi itu beda lagi ya, cerminan yang jauh. Nah, tetapi kalau saya pribadi ya ngebaca angka ketika saya ketemu dengan angka cermin. Ketika ketemu angka cermin, saya tetap kuatkan dia di
angka yang asal, chart asalnya daripada cerminannya. Karena saya teliti, menurut observasi saya, cerminannya itu nggak begitu kuat sebenarnya. Yang saya ketemukan itu nggak begitu kuat cerminannya. Hanya ada karakter tambahan aja gitu loh. Kalau misalnya yang tidak ketemu di sini angkanya dia ada tambahan karakter itu di chart sebelahnya itu saja. Tetapi untuk dasar kita membaca angka itu, chart asal itu paling penting. Kalau menurut saya tetap baca di poin asalnya itu yang saya prioritaskan. Oke. Master, saya mau nanya satu lagi ya. Kalau umpamanya dia di angka gabungan gitu, di bawahnya ada 483, hasilnya itu apa artinya? Kalau kombinasi ya, pasangan misalnya gitu, di bawahnya ada 483 ya. Nah, kalau kombinasi 48 itu udah rule-nya potensi kehancuran ya, potensi perpecahan atau potensi masalah. Nah, tetapi 483 di bawah itu biasanya jauh ya, maksudnya rentang waktunya cukup lama. Jadi kalau misalnya ada kombinasi ini antar pasangan, mereka tetap bisa bersatu dengan waktu yang cukup lama, tetapi endingnya entah ketika tua ya, entah ketika setelah berapa tahun gitu ya, tetap ada potensi perpecahan gitu loh. Jadi 483 di kombinasi gabungan itu adalah rule dari perpecahan atau potensi masalah. Martin, coba ini Martin, chart 010884. 0884 ini ada chat dari Kak Sudeva ini. Jadi 1 Agustus 1984. Ini 8448-nya banyak, mungkin bisa dibahas ini. Hendra. Yes. Hendra, nanti tolong bacakan yang ada pertanyaan di chat, tolong dibacakan nanti biar Martin jawab ya. Nanti tolong, karena Niko masih belum maksudnya belum join. Jadi kalau ada pertanyaan tolong dibacakan aja, atau Nera juga bisa bantu ya, Nera. Boleh. Oke. Nah, jadi begini ya. Oke. Jadi itu angkanya 1 Agustus 84 ya. Nah, jadi 1 Agustus 84, jadi kita lihat di situ ada angka 48-nya berapa set? Ada 2 set ya. Ada 3 set malah ya. Jadi memang banyak ya. Jadi ada banyak sekali ini. Jadi kalau di sini saya ngelihatnya tetap kalau misalnya saya ketemu chart seperti ini, saya tetap baca dia sebagai orang yang ada kemampuan atau orang yang pintar, yang saya sebutkan di sisi positif 84 tadi ya, yang pintar mengatasi satu masalah besar ya, masalah rumit gitu ya. Nah, tetapi juga dia ini ya akan ada masalah, indikasi masalah yang bisa merugikan orang lain juga. Ya, atau masalah yang bisa merugikan orang lain juga ya. Jadi intinya ini karena dia ada angka kasus hukum juga, dan 18-nya 2 set ya, intinya dia bisa cari masalah untuk diri dia sendiri ya, yang bisa merugikan orang lain, yang intinya yang akhirnya bisa ending ke kasus hukum. Tapi kalau saya lihat angka seperti ini orangnya biasanya bisa multitasking ini. Orangnya bisa pinter, bisa multitasking atau multitalenta. Karena ada 444 seperti ini ya, ini cerdas. Biasanya orang seperti ini bisa mengerjakan sesuatu ya, beberapa pekerjaan dalam sekaligus gitu loh. Atau dia duduk di satu tempat itu ya bisa menyelesaikan pekerjaan beberapa macam gitu ya. Ini biasanya orangnya bisa multitasking, bisa multi ini, tapi negatifnya dia bisa membuat satu kesalahan ya, satu masalah yang dia ciptakan sendiri yang akhirnya bisa merugikan diri dia sendiri atau ngerugiin orang lain, yang endingnya bisa ada potensi ke kasus hukum. Dilihat dari mana ya, Pak? Apanya? Yang dia bisa menciptakan kasusnya sendiri. 18 ya, 18. Satu diri kita sendiri, 8 adalah masalah. Satu diri sendiri, 8 adalah masalah. Jadi sendiri bikin masalah, sendiri cari masalah, sendiri buat masalah.
Itu negatifnya, tapi positifnya sendiri adalah orang yang tahan banting, sendiri adalah orang yang tahan menghadapi tekanan. Diri kita sendiri adalah orang yang tahan menghadapi masalah karena 189 akhirnya sukses, akhirnya ada 9 kan. Nah, tapi 189, 819 negatifnya itu menciptakan masalah untuk diri sendiri. Jadi kalau ada kesalahan, kalau ada hidupnya misalnya ada sesuatu gitu ya, itu bisa disebabkan oleh masalah yang dia ciptakan sendiri. Misalnya kena kasus hukum kah, misalnya berurusan dengan orang lain kah, bisa berurusan apa, misalnya bermusuhan dengan orang lain kah, bisa jadi itu masalah yang dia ciptakan sendiri. Kalau 1881. Kalau 1881 ada 57 confirm, ini fix ya, persentasenya sangat tinggi sekali, akan ada cerita hukumnya itu kuat sekali. Oke, sudah paham tadi yang tanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang Ini 29 saya boleh tambah sedikit ya. itu kok nggak kelihatan ya 84-nya. Oh, 84 senge ya. Apanya? Ya, oke, mau tanya silakan. Ini ada, saya mau tambah sedikit ya. Hari itu saya pernah ketemu Master Oliver ya, saya tanya langsung. Itu kalau dia 84, dia di luar, di sisi kiri sama sisi kanan, ya, itu ya 84, terus di sisi sebelah lagi juga 84. Itu katanya orangnya, kalau misalnya ada masalah di keluarga gitu ya, dia suka anaknya jadi apa? Jadi sasaran. Itu Master pernah bilang gitu. Ini mungkin saya tambahkan aja sedikit ya. Oke, gini, sebetulnya mungkin Master ya, kalau keadaan yang seperti ini, mungkin Master punya riset sendiri atau pernah ketemu kasus yang seperti itu ya. Tetapi kalau saya mohon maaf, saya tidak bisa memakai sesuatu yang saya tidak bisa tunjukkan dengan logikanya gitu loh. Karena 84 di luar atau 448 di luar itu apa hubungannya dengan anak gitu loh. Apa hubungannya dengan anak? Jadi apakah semua orang 4884 itu berapa persen persentasenya yang akan menyalahkan anak gitu loh. Bagaimana kalau dia ternyata nggak punya anak? Bagaimana atau ternyata tidak seperti itu, persentasenya berapa gitu loh. Jadi kita untuk hal seperti ini, ketika kita, apalagi kalau PON ini udah jadi profesi, jadi maksudnya kita udah ambil jasa untuk membaca klien ya, kita nggak bisa pakai satu informasi yang kita tidak punya dasarnya yang kuat gitu loh. Nah, tapi saya tidak menyalahkan yang diterangkan Master Oliver, mungkin dia ada dasarnya yang kuat, tapi dia belum mengajarkannya ke kita. Nah, jadi dia belum mengajarkannya ke kita, dan apa sebabnya 4884 itu ada hubungan dengan menyalahkan anak gitu loh. Jadi kalau menurut saya pribadi saya belum dipakai. Darwin, maksud Oliver bilang itu kalau 48842 set itu mengambil anak sebagai tameng itu adalah gabungan. Jadi gabungan tanggal lahir, gabungannya ada 48 atau 84 ya. Gabungan tanggal lahir dia ya. Di dua, di sisi kanan sama sisi kiri 8484. Gabungan angka personal chart ya. Personal chart ya. Personal chart. Jadi yang kita bahas sekarang adalah personal chart bukan gabungan. Maksudnya 48 yang ada 2 set. Yang maksud Darwin juga personal. Cuman gini, informasi seperti ini kalau Master belum mengajarkan kita di kelas, apa sebabnya gitu loh. 4884 ini bisa memakai anak sebagai tameng gitu loh, karena kalau saya pribadi tidak menemukan hubungan angka itu dengan orang lain gitu loh, karena menurut saya angka ini adalah milik kita sendiri, jadi dia bergetar pada kita. Dan memang ada hubungan dengan yang lingkungan sosial atau orang di samping kita, sekeliling kita itu ada gitu ya, tapi
keterkaitan dengan anak itu apa gitu loh. Jadi kalau suatu hari kita misalnya pakai teori ini, kemudian ditanya sama orang, kalau kita nggak bisa jelaskan dengan analisa angkanya, nanti kita bisa malu sendiri gitu loh. Jadi menurut saya sesuatu yang belum dijelaskan secara secara betul-betul teoritisnya gitu ya, lebih baik kita skip dulu gitu loh. Jangan ini, kalau nanti ada misalnya master di kelas atau apa, mungkin kita bisa tanya lagi dengan beliau apa sebabnya 84 di luar itu memakai tameng anak, apa sebabnya gitu loh. Kita harus tahu secara detail-detailnya gitu loh. Kita nggak bisa cuman dari contoh 1-2 kasus kemudian menyamaratakan semua seperti itu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kalau kita mau observasi, kita harus cari studi dulu. Maksudnya kita cari data, angkanya kita punya berapa. Misalnya dari 100 misalnya pasangan yang cerai, yang ada cerita 84 di luar ini berapa persen, kemudian yang pakai anak untuk tameng itu berapa persen. Nah, itu baru kita punya data yang kuat gitu loh. Oke, jadi ini sekarang kita bahas 48. Memang Dr. Oliva ada mengajarkan sih, kalau 48, 84 ada 2 set itu mengambil anak sebagai tameng, tapi ya mungkin Martin belum ada itu studi case-nya ya, belum ada. Jadi, ya, ini ada Nira bisa bantu bacakan chatnya atau ini Bu Liu yang share share ini ya, scan ya. Catat, saya bantu catat. Bantu catat di share ya, bagus. Nah, jadi bisa lihat, bisa di yang apa atau bisa di capture aja. Ya, ntar kalau Martin mau share screen, aku stop. Ya. Oke. Jadi teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan sambil ini kita santai aja ngobrol-ngobrolnya. Nera, tolong bacakan yang di chat itu, yang di chat ada pertanyaan yang di chat boleh. Oke, saya bacain ya. Oh ya udah, bacain. Oke, bacain. Tadi sebenarnya ada pertanyaan di awalnya, kalau misalnya 84-nya satu saja, apakah sama? Bukan satu set 4884 misalnya? Ya, satu set itu ya kalau 48 itu dibaca satu set. Tapi kalau dia punya 4884 itu artinya udah 2 set gitu loh. Nah, jadi berapa set pun yang punya angka 4884, cerita itu tetap sama, ada positif negatifnya. Tetapi ketika dia lebih dari 1 set, kecenderungan dia untuk menjadi negatif itu lebih tinggi. Oke, langsung lanjut ya pertanyaan berikutnya. Kalau 48, oke itu tadi udah. Apabila terdapat 4884 yang berdekatan termasuk di luar segitiga, apakah tetap memiliki masalah rumah tangga atau susah memiliki anak atau KDRT? Iya, intinya dimanapun angka 4884 ini, saya katakan lagi, dimanapun dan berapapun berapa set pun angka 4884 ini jika muncul di chat kita, cerita positif dia ada dualitas, ada cerita positif, ada cerita negatif. Tetapi setiap orang kita tidak tahu yang dominan di dia bergetar positif atau negatif. Cerita negatifnya adalah semua hal yang berbau masalah rumah tangga, mulai dari jodoh susah punya anak, susah punya keturunan, KDRT segala macam, LGBT, itu semua masuk cerita 8448 dari sisi negatif. Dari sisi positif 4884 adalah yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kembali ke dirinya sendiri. Jika ternyata dalam rumah tangganya dia memang ada cerita masalah rumah tangga itu, ya berarti angka 48-nya juga bergetar ke negatif. Itu aja. Oke. Terus kemudian ada juga yang nanya, tolong di-share apa saja sisi negatif dari 48 atau 84 sehingga lebih pasti ketika dijelaskan ke orang lain. Sisi negatifnya ada banyak banget ya. Kalau misalnya teman-teman ada nonton YouTube ya, ada main YouTube, boleh ini nonton di video YouTube saya pernah ada bahas sih ya. Soalnya panjang banget kalau untuk di list lagi. Itu ada banyak banget memang ya, semua masalah rumah tangga, semua cerita masalah rumah tangga dari lu susah mau dapet pasangan sampai lu cerai deh ceritanya, itu semua cerita 4884. Itu negatif 8448, mulai dari dapat pasangan atau mungkin juga hamil di luar nikah lah,
kemudian aborsi lah, ya, kemudian KDRT lah, kemudian entah ngejual anak lah, apa segala macam, itu semua cerita 4884 negatif. Oke. Tadi ada juga pertanyaan, ada anak yang kena penyakit jantung bawaan, ada 4884 di luar 24 Juni 1987, apakah itu bisa dikategorikan akibat dari karena ada angka itu? Berapa tanggal lahirnya? 24 Juni 1987. Ini dari Bro Hendy Tan. 24061987. Penyakit 371843. Jadi kalau 371 ini api, air, logam, api, kayu ya. Jadi kalau dilihat dari sektor penyakit bawaan jantung ya, masalah jantung ya. Iya. Masalah jantung. Kalau masalah jantung tidak di ini kan, kalau dari angka, kalau dari sektor kesehatannya sih harusnya masalahnya yang kita pelajari ya itu harusnya masalahnya di masalah perut ya. Tapi kalau ternyata ada masalah jantung, saya enggak ini, kalau untuk sektor kesehatan ini saya enggak berani komen lebih jauh ya, karena yang diajarkan kita cukup ngebaca 5 angka ini kan, kalau di kesehatan ini kan. Nah, ya. Jadi kalau orang yang ini angkanya tuh begini, yang tadi 87 kelahiran, ini 24 Juni 87 itu angkanya seperti ini. Jadi tidak ada sektor api di situ. Jadi yang tidak ada sektor tanah. Jadi kalau masalahnya terkena masalah jantung, ini saya kurang tahu, kurang nggak bisa jelaskan saya. Coba nanti satu hari coba ditanya ke Master Oliver, mungkin lebih berkompeten untuk menjelaskan. Karena kalau yang diajarkan ke kita, kalau saya ngelihat chart ini, saya nggak akan menemukan potensi penyakit jantung di sana gitu loh. Oke. Boleh saya apa sedikit? Kalau tadi saya lihat chartnya, tadi kan ditulisnya aja di sektor ayah itu ada 66 ya. Nah, kalau dari saya lihat di beberapa teman saya itu, yang ada 66 itu biasanya itu dia ada operasi. Kalau ada 66. Oh iya. Kalau operasi iya, operasi. Kalau angka operasi iya, 6616 ini memang cerita operasi ya. Cerita ada potensi bahaya logam memang ada di situ, tetapi kalau cerita operasi ini kita tidak bisa menggeneralisasi penyakitnya apa. Karena betul. Cuma saya kasih tahu aja ada angka itu. Enggak, iya. Kalau 661 itu pasti memang ada cerita operasi di sana, cerita bahaya. Coba tanya ke Henditannya, udah pernah operasi belum? Oke, nanti kita tunggu jawaban dari Pak Henditan langsung di chat. That's about it sih, bro. Paling ada satu lagi, dia bilang, kok boleh dicoba 7 Oktober 1997, mirror dan 18-nya ada 2 set. Ini dari Winda. Oh ini nggak ada angka 84-nya sih. Ini apa? Ini angka itu ya. Angkanya ini seperti ini ya. 717. Iya, skip ya, karena sekarang kita bahas 4884. 4884 dulu, nggak ada 84-nya. Dulu ya. Oke. Yang terakhir ini dari Dewi Suryani, boleh dibacakan 8 Mei 1989, orang terkenal yang bunuh diri, mail. 84 sama 48-nya ada 3 set. Berapa tanggal lahirnya? 8 Mei 1989. 08051989. Ini bunuh diri ya? Iya, bunuh diri. Cowok. Cowok bunuh diri ini, kalau bunuh diri kita nggak bisa bilang itu karena angka 48 atau 84. Karena 4884 itu tidak ada hubungan dengan case bunuh diri. Yang case bunuh diri itu biasanya kalau bukan angka logam, itu biasanya angka sandwich. Nah, dan di sini saya tidak menemukan angka sandwich, ya, dia tidak ada angka sandwich, juga tidak ada angka logam. Nah, jadi kalau seperti ini, kita bisa merujuk ke masalah 1881-nya, memang cari masalah sendiri ya. Jadi kita nggak tahu juga lingkungannya seperti apa, kehidupannya seperti apa, mungkin pengaruh tekanan atau apa juga gitu ya. Bisa jadi ya.
Atau dia juga ada masalah ini ya, mungkin 4884 ini kan ada cerita gagal gitu ya, mungkin dia masalah merasa gagal atau apa yang bisa menyebabkan seperti itu. Ini orang mana? Kalau orang Korea sih nggak usah khawatir, nggak usah ini ya heran karena lingkungannya di sana memang banyak banget yang seperti itu gitu. Tapi ini tidak ada angka bunuh diri, nggak kelihatan potensi bunuh dirinya nggak ada. Jadi orang yang punya angka seperti ini, siapapun dia, kita nggak bisa ngebaca menggeneralisasinya ada potensi bunuh diri itu nggak. Kalau ternyata dia ada potensi ada bunuh diri itu cerita mungkin hal lain lah gitu ya. Oke. Next pertanyaan yang lain. Tolong dibacakan 21 November 1979 ada 58 akar 4 di tengah. Dari Christine Medan. 21 November 1979. Itu 84-nya senge. Oh iya. 584 ini tetap dibaca satu set aja 84-nya seperti ini. Seperti ini tetap dibaca satu set 84 ya. Kalau yang ada 54 itu 4-nya nggak bisa berubah ya, Bro? Bukan, kalau 584, kalau untuk kita ngebaca 84-nya tetap satu set, tapi kalau 58 bisa dibaca 88. Tapi 54 nggak bisa dibaca 44. 58 posisi itu bisa dibaca 88, tetapi 84-nya tetap dibaca satu set aja, nggak bisa dibaca dua set. Dan 54 tetap dibaca 54, nggak bisa jadi 44. Ya, 5 bisa berubah jadi 8, 5 nggak bisa berubah jadi 4. Oke. Betul. Ya. Siap. Oke. Paling ada satu lagi tadi ada yang nanya 30 Juli 1987. Katanya ada 4884 sebelah kiri dan ada 8-nya ada 5 set di seluruh segitiga. Berapa? 5 Juli? 30 Juli 1987. 30 Juli 1987. Oh, sorry. 30 Juli. 1 set, 2 set. Ya, tapi kiri kanan. Ada 8-nya, ada 5 tuh total. Ini 2 set ya. Oke. Nah, ini 2 set seperti ini. Coba lihat ya. 48 kiri kanan, 84 kiri kanan ya. Coba lihat. Ini tetap dibaca sebagai yang posisi positif negatifnya seperti saya katakan tadi. Ketika kita ngebaca chart, tetap bacakan aja untuk dia. Tetapi kalau ditanya 48-nya ini ya cerita negatifnya cerita apa? 371 agresif terhadap pendukung ya, akhirnya ditinggalkan jadi sendiri 48. Jadi 48 ini bisa jadi cerita perceraian. Jadi ini ada masalah dengan pendukungnya. Kalau bukan perpisahan dengan pasangan, ini bisa jadi hubungan yang buruk dengan keluarga. Karena 37 ada amarah terhadap pendukung, ada emosi terhadap pendukung di sini. Jadi dia akhirnya akhirnya dia ditinggalkan atau dia akhirnya kesepian karena dijauhi atau apa gitu ya. Harapannya dari sana. Nah, jadi 48 dari situ ini udah indikasi satu hubungan yang buruk dengan orang di sekitar. Jadi ini bisa jadi masalah rumah tangga, bisa jadi masalah hubungan ayah dan anak kah, atau hubungan dengan teman kerja kah. Intinya ini relationship yang nggak baik. 4884 ini relationship yang nggak baik dengan pendukungnya. Kemudian 167843, 167. 16 ini apa? Uang untuk diri sendiri. Uang ini ya. Jadi kalau saya biasanya menemukan dari temuan saya, yang 16784 ini hubungan yang buruk dengan pendukung gara-gara masalah uang. Ini biasanya kalau bukan masalah hutang piutang, ini biasanya masalah tipu-tipu. Hati-hati, ada potensi yang berpotensi bermusuhan atau hubungan yang buruk dengan orang lain karena masalah uang. Karena 84-nya dari 167. Ada cerita orang lain di sana, ada cerita 16 di sana. Ada cerita uang di sana. Nah, jadi ini biasanya cerita hubungan yang buruk dengan orang lain, ya relationship yang buruk dengan orang lain gara-gara masalah uang. Biasanya kalau saya ketemu angka seperti ini, saya anjurkan hati-hati terhadap masalah hutang piutang. Dan dia ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ini kan sektor yang baik ya, sektor yang artinya sektor positif. Jadi sektor positif tetap ada cerita yang baiknya. Jadi bisa jadi kalau di sebelah sini dirinya ini masalah yang buruk dengan orang lain gara-gara masalah uang, bisa jadi dia sebagai korban. Bisa sebagai korban artinya dia yang ditipu orang,
tentang masalah uang, akhirnya musuhan dengan orang gitu loh. Atau mungkin keluarga pinjam uang nggak dibayar gitu ya, akhirnya musuhan dengan keluarga atau akhirnya dijauhi keluarga kayak gitu, itu juga bisa. Itu yang saya temukan ya, tapi tidak ada diajari di kelas seperti ini. Nah, jadi Pak, kalau tapi kan itu kan tahunnya 87 itu 87 kan pastinya iya, semua orang yang lahir tahun 87 atau lahir tahun 96 ya, itu ada cerita itu. Kalau dia bukan sebagai pelaku, dia bisa jadi sebagai korbannya. Cerita hubungan yang buruk dengan orang lain gara-gara masalah uang. Yang kelahiran 87, kelahiran 96 ada itu. Oke, Bro. Thank you. Terus kemudian ada juga yang nanya ada ayah memperkosa anaknya hingga ada 7 anak. Ayahnya itu lahir 9 April 1935, anaknya lahir 9 April 1966. Ayahnya berapa? 9 April 1935. Ini memperkosa anak sendiri ya? Ya, kalau memperkosa anak sendiri, lihat aja ini 48-nya ada berapa banyak. Jadi saya bilang tadi, ketika pola angka lebih dari 1 set, kecenderungan untuk negatifnya lebih tinggi. Jadi ini kita bisa lihat ya, pola angka 48-nya ini ada banyak set. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 set 48-84-nya. Nah, jadi negatifnya, tapi bukan berarti semua orang seperti ini akan memperkosa anak, enggak. Itu hanya kejadian yang pas terjadi di dia aja gitu loh. Tapi intinya ketika ada 48-84 lebih dari 1 set, indikasi untuk menjadi negatif itu sangat tinggi. Cerita negatifnya itu sangat tinggi. Oke, siap. Ya, I think udah sih semuanya, hampir semuanya sudah. Cuman paling tadi ada dari Ibu Jenny, dia tanya gimana dengan 28 Maret 1971. Kita bahas semua yang ada 8448 ya. Ya, sama. Ini juga ini ada 4884 juga ya. Nah, dan 4884-nya seperti ini. Posisinya seperti ini ya. 4944. Kalau posisi seperti ini kan kalau yang diajari master kan ini licik ya ini ya. Ini licik ya karena dia di sebelah kiri ya, sebelah kiri sektor negatif 494. Ini bisa licik, bisa memperdaya orang lain ini. Nah, jadi ada 57, ada 18. Bisa berurusan dengan hukum karena masalah penipuan atau apa yang dia lakukan. Jadi ini pinter, orangnya pinter. 4448 seperti ini, 4-nya banyak, pinter. Tapi kalau orang yang seperti saya katakan tadi, ketika satu angka lebih dari 1, kecenderungan untuk jadi negatif lebih tinggi. Angka 4 pinter. Ketika orang pinter, banyak angka pinternya, dia akan menggunakan kepintarannya untuk membodohi orang lain. Apalagi ini 4 hidden 4. Nah, itu nanti saya baru cerita lagi deh. Masalah yang kalau angka yang sama, hiddennya sama, atau hidden ini ya juga ngeri-ngeri sedap sebenarnya kalau dikaitin dengan akar ya. 4 hidden 4 ini pasti udah nggak benar. Ini ceritanya ini kalau 4 hidden 4 ini orangnya udah sok pintar ini. 4 hidden 4. Jadi ini hati-hati. Negatifnya ini orang bisa berurusan dengan hukum karena masalah dengan orang lain, karena masalah penipuan atau apa yang bisa membodohi orang lain ini. Tuh, karena 18-nya juga kuat untuk menyeretnya ke kasus hukum ini. Hati-hati. Kalau belum terjadi, antisipasi. Ya, oke. Tadi dari Shirley, dia tanya ada teman di tahun 1987, berarti di luar ada 84 tersebut, hindari pinjam uang kali ke orang lain ya, Mas? Intinya yang punya yang lahir tahun 87 ada 167, 843. Ini yang menurut observasi saya ya, yang saya analisa teman-teman, bukan saya pinter-pinter atau keminter sendiri membuat satu klaim ya, enggak. Tapi ini sekedar sharing, teman-teman silahkan observasi lagi, silahkan cek lagi benar atau enggaknya, silahkan analisa. Kalau benar boleh pakai, enggak benar abaikan aja gitu loh.
Kalau yang saya temukan memang seperti itu. 167843 itu selalu ada hubungan yang buruk dengan orang lain gara-gara masalah uang. Jadi bukan nggak boleh hutang piutang, tapi hati-hatilah. Kadang dengan teman kita ngerasa udah teman baik, udah apa, tapi gara-gara uang ya akhirnya bisa jadi ribut. Atau kongsi bisnis, berteman puluhan tahun, tiba-tiba ada satu peluang bisnis dikerjain sama-sama, oh ternyata temennya nipu bawa lari uang. Akhirnya dikecewakan. Kadang gara-gara uang, orang hubungan bisa jadi rusak. Hubungan saudara, hubungan teman bisa jadi rusak gara-gara uang gitu loh. Nah, jadi ini yang biasanya seperti itu, ada cerita 1678. Oke bro, kalau gitu paling dari terakhir itu tolong share screen sebentar yang komputer tadi belum sempat capture yang bagian bawah. Saya rasa tadi yang share screen siapa ya? Bu Liu. Oh, nanti Bu Liu bisa scan screen. Oke. Mungkin nanti bisa di-share kali ya, notes-nya bisa di-save terus kemudian di-share via WhatsApp group. Jadi semuanya mungkin bisa baca ulang sendiri. Nah, bagus. Ya. Ya nanti yang butuh apa share screen nanti bisa PM saya ya, nanti bisa PM Eli, nanti saya sharekan aja, nanti saya dapat dari itu, nanti saya share. Bagi yang butuh nanti bisa PM saya ya. Iya nanti by DM aja sama Ci Eli, sampai teman-teman yang ikut ya, boleh dikasih. Ya. Oke kalau gitu. Ya. Rasa waktunya juga udah jam 8.30. Ya. Jadi masih ada pertanyaan teman-teman semuanya yang berhubungan dengan 4884 ya. Yang berhubungan dengan 4884. Ya. Sebelumnya ya teman-teman, ini kan kita masih ada satu rekan lagi, rekan kita si Nicholas yang biasa tukang catat, tukang scan dan biasa yang membacakan catnya. Tapi berhubung hari ini ada nggak bisa join. Terus seperti yang minggu kemarin kita ada mengumpulkan saweran ya dana donasi sukarela yang kita janji hari ini kita akan sharekan ke di-sharekan semua uang dana yang masuk. Jadi itu semua ada di Nicholas. Jadi mohon maaf teman-teman semua, terpaksa kita minggu depan baru bisa di-share karena itu semua dicatat oleh Nicholas. Saya nggak pandai share ya, saya agak gapter melalui komputer. Jadi itu semua yang udah masuk ke rekening, saya semua buat mutasinya semua ke Nicholas. Jadi Nicholas yang buat itu perinciannya, dia yang catat semua. Jadi berhubung malam ini nggak bisa join, terpaksa minggu depan baru kita sharekan ke semua. Ya, jadi banyak juga donasi dari teman-teman semua yang mendukung Zoom meeting ini yang sudah masuk. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Karena semua donasi yang masuk untuk acara Zoom meeting dari alumni ini, 70% dari donasi yang akan masuk ini akan kita donasikan, akan kita caritikan. Dan itu akan dicaritikan kemana, didonasikan kemana, nanti mungkin teman-teman ada masukan, jadi nanti kita bisa caritikan. Jadi semua kita kumpulkan dulu. Jadi 30%-nya yang kita akan gunakan untuk biaya-biaya sewa Zoom, untuk apresiasi ke host, ya. Jadi 70% semua kita donasikan. Jadi semua dana dari teman-teman yang masuk itu, perinciannya yang masuk berapa, tanggal berapa, akan di-sharekan minggu depan. Karena Nicholas yang buat itu. Malam ini nggak bisa join, ya. Maaf ya teman-teman, nanti minggu depan baru di-share, ya. Nah, jadi masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Saya mau tanya, Eli. Ya, silakan Bu Diana dari Surabaya. Iya, mau tanya tanggal 3 Juli 1983. 3 Juli 1983. 3 Juli 1983. Ya, 84-nya ada satu. Silakan Martin. 3 Juli 1983. Ada iya, dua. Ini seperti yang saya katakan tadi, 48-nya itu asalnya dari 371 ya. Jadi artinya ini potensi kegagalan atau masalah ya, potensi negatif ya dari hubungan yang buruk dengan pendukung di sekitar ya. Tapi ini bukan masalah uang ya.
bisa jadi masalah keluarga, bisa jadi masalah pertemanan, bisa jadi masalah pekerjaan atau apa ya. Jadi ini gara-gara hubungan yang buruk, ini cerita negatifnya dari sana. Cerita 371. 37 itu cerita gak bagus, bisa berantem dengan pendukung gitu. Itu biasanya bisa berantem dengan pendukung. Jadi itu bisa jadi cerai dengan pasangan atau bermusuhan dengan anggota keluarga. Misalnya ada yang kayak ayah sama anak nggak akur atau nggak ngomong gitu ya. Atau ayah dengan anak dengan ibu nggak ngomong bertahun-tahun, atau dengan kakak dengan adik atau apa gitu ya. Itu 4884-nya ceritanya lebih ke sana. Begitu. 371843. Jadi ini cerita hubungan yang buruk dari relasi di sekitar ya. Bisa jadi ini dengan keluarga, dengan teman kantor kah, dengan lingkungan atau apa ya, dengan teman di komunitas atau apa seperti itu. 48 seperti itu. Ya, tetap Bu Diana, potensi apanya tetap dibaca juga. Iya. 48-nya ada 2 ya? Iya, ceritanya 2 set. Ada 2 set. Ada 2 set, jadi makanya cerita negatifnya lebih tinggi kansnya gitu loh. Ini kan 48. Dengan ayah enggak? Dengan 48. ayah enggak cocok? Oh, ini enggak cocok dengan ayah ya? Ya, karena di sektor ayah 37. Oh, dengan ayah nggak cocok ya, bisa jadi sih. Tapi saya di sini nggak bisa fixkan semua orang yang ada 37 nggak cocok dengan ayah. Bisa jadi seperti itu, tapi bukan berarti semuanya ya. Bisa jadi juga nggak cocok dengan pasangan dengan apa. Tapi kalau dia terjadinya dengan ayah ya bisa dimaklumi. Memang ceritanya ada seperti itu gitu loh. Bisa ada relasi yang hubungan yang buruk ya dengan keluarga atau orang di sekitarnya memang. Iya, 37 menghalau pendukung. Iya, emosi dengan pendukungnya. Jadi akhirnya 1 ya, 371 ditinggalkan gara-gara hubungan yang buruk dengan pendukung. Bisa cerai dengan pasangan juga ya? Ada potensi itu juga. Jadi kalau kita ngebaca orang yang ada seperti itu, tetap kita kasih tahu potensinya hubungan yang buruk dengan keluarga itu kan global. Dengan keluarga bisa jadi dengan saudara kah, dengan orang tua kah, dengan pasangan pun tetap ada. Jadi jaga-jaga aja. Kalau belum terjadi waspada aja gitu loh. Oke, makasih. Sama-sama. Ya. Oke, teman-teman, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ngobrol-ngobrolnya, atau ini sudah masih lama nggak waktunya? Udah hampir jam 9. Udah habis. Oh, sudah hampir jam 9 ya? Iya, udah hampir jam 9, kurang 10 menit. Ya, udah mau jam 9. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin Eli, saya mau tanya. Saya punya teman, suaminya nomor tanggal 25 bulan 2 1978. Ya, sebentar Bu Meme ya. 25 02 1978. Bentar, 2502 1978. Oke. Ya, terus dia pun juga ada 1 set ya di bagian luar 84. Terus kenapa temannya ini Bu Meme? Dia ada masalah keluarga dengan istrinya. Dia suka mau mukul istrinya kalau lagi marah. Jadi gini, akar 7 tanpa melihat 48 atau 84, semua akar 7 memang akan biasanya berpotensi masalah pada pernikahan pertama. Jadi semua akar 7 berpotensi masalah pada pernikahan pertama. Jadi nggak perlu lihat 48-84-nya. Tapi kalau akar 7 dekat 84, jadi itu lebih kuat lagi gitu loh. Itu lebih kuat lagi. Dan ini ada 77, ada 72, ada 72. Ini lebih kuat lagi, ada indikasi wanita idaman lain di luar gitu loh. Bisa ada pasangan lain di luar. Ada 72, ada 84, 77 lagi di bagian sini, akar 7 lagi. Ini ceritanya sangat kuat, akan gagal pada pernikahan pertamanya ini. Jadi ini pernikahannya nggak betul-betul nggak bisa dipertahankan ya? Pernikahannya mau dipertahankan atau enggak, itu kembali ke orangnya.
kembali ke orangnya. Kita nggak bisa menghakimi dari satu angka. Jadi kalau kita versi kita ngebaca angka, memang akan ada masalah rumah tangga yang bisa mengindikasikan ada pasangan baru di luar. Ini ada 72 ya, ada pasangan baru di luar. Kemudian akar 7 masalah pada pernikahan pertama, 84 ini masalah rumah tangga. Ceritanya itu. Mau pertahankan atau enggak, itu tergantung orangnya. Jadi kalau dia sadar, dia buat salah, kemudian dia memang niat baik mau mohon maaf sama istrinya, ya mungkin bisa aja rumah tangganya dipertahankan. Tapi kalau dia ego, nggak mau, tetap dengan pendiriannya, merasa udah nggak bahagia dengan pasangannya dan mencari pasangan baru di luar, ya kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Kalau masalah dipertahankan atau enggak, itu bukan ranah kita lagi gitu loh. Untuk berkomentar, kita cuma bisa ngebaca dari angkanya aja. Mau pertahankan atau enggak itu kembali ke orangnya lagi. Semua solusi ada di tangan masing-masing ya, Pak Martin ya. Betul. Jadi istrinya sendiri juga istrinya sendiri juga harusnya bisa punya sikap gitu loh ya. Kalau misalnya suaminya memang sikapnya begitu dan dia nggak bisa toleransi lagi, untuk apa meneruskan pernikahan kalau hanya untuk sakit gitu kan? Sebetulnya kan kita menikah kan untuk bahagia. Tapi kalau pasangan kita ternyata tidak memberi kebahagiaan, kalau endingnya perceraian untuk jalan terbaik, ya kenapa harus takut bercerai gitu loh. Kalau perceraian untuk akhirnya kita bisa bahagia, kan jangan takut bercerai gitu. Ngapain kita pertahankan kalau ternyata dipertahankan rumah tangga kayak neraka gitu loh. Jadi ini tergantung dia sendiri sih, persepsi orang kan beda-beda. Kita gampang aja ngomong begitu gitu loh, tapi orangnya mungkin takut dengan keluarga, nggak enak dianggap orang kalau cerai ntar gimana. Ya udah, kalau kamu nggak mau cerai, ya udah terima aja kalau lu diperlakukan suami setiap hari seperti itu gitu loh. Dia pun sanksi untuk bercerai karena dia kurang mandiri gitu. Dia takut nggak bisa menanggung anaknya, atau kebiasaan dia terbiasa biaya hidupnya dibiayai oleh suami. Jadi tiba-tiba mandiri, terjadi kejutan gitu. Nah, iya itu ini kondisi psikologi pikiran ya, dia berarti dia sendiri udah menghalangi dirinya untuk yakin kalau dia bisa gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kalau kayak gini dia nggak bisa mengeluh gitu loh. Jadi mau nggak mau kalau dia sendiri nggak yakin dia bisa mandiri di luar, nggak yakin dia bisa membiayai anak-anaknya, berarti dia harus siap dengan apapun yang dilakukan suaminya gitu loh. Tapi kalau dia nggak mau diperlakukan seperti itu sama suaminya, dia harus ambil sikap gitu loh. Nah, jadi ini kembali ke orang masing-masing sih. Kita nggak bisa ngasih saran apa-apa kalau kayak gini. Cukup ngasih tahu seperti itu aja. Keputusan ada di tangan mereka. Kasih gambaran, tapi keputusan di tangan masing-masing ya, Pak Martin. Betul. Nah, keputusan di tangan masing-masing. Kita nggak bisa mengintervensi orang. Oh, lu harus cerai, lu harus tinggalkan suami lu. Enggak, kita nggak boleh. Kita cuma bisa kasih tahu seperti itu saja. Jadi dia cerita suaminya main tangan, dia cerita suaminya kasar. Tapi kenapa lu mau bertahan? Karena gue nggak ini, takut kalau gue cerai, takut gue nggak mandiri, takut gue nggak ada uang, takut karena nggak bisa makan. Nah, kalau lu takut seperti itu, ya udah lu terima aja suami lu mau mukul lu kayak apa. Nah, nanti biar dia mikir sendiri. Kalau badannya udah nggak tahan dipukul, akhirnya nanti kan bisa minta cerai sendiri. Iya, betul Pak, betul. Bisa disampaikan ke temannya yang begini. Oke. Iya, makasih banyak Eli sama Pak Martin. Ini pertanyaan Bu Meme. Ya, Celi, yang tanggal 28 dong, Celi. Tanggal berapa? Ya. 28 bulan 11 ini yang 2003. Terakhir ya, kita terakhir. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Suryati, tanggal berapa? 28 bulan 11 2003. Oh, baru 16 tahun. 35884 ya. 35884. Jadi gini, angka 358 itu adalah angka worst number ya, yang Master Oliver pernah bahas. Jadi angka yang paling jelek itu ya, jadi kalau hitungan angka yang berakhir 3, berakhir 5, berakhir 8, itu pasti kurang bagus. Nah, ketika 358 numpuk dalam satu chart, itu pasti ada cerita yang nggak bagus dari angka itu. Kemudian ada lagi cerita 84-nya di sana. Ada lagi, kemudian kita lihat lagi ada 45 lagi di sini.
ya kemudian 35-nya lagi di sini, 35-nya lagi di sini ya. Jadi ini ceritanya tetap memang potensi yang saya bilang tadi, dimanapun kita lihat angka 48, baca aja potensi positif negatifnya itu ada. Tetapi untuk pola seperti ini kecenderungan negatifnya sangat tinggi. Kenapa kecenderungan negatif sangat tinggi? 35-nya aja ini ada 3 set ini. 1, 2, 3 ya. 35 itu bisa dibaca 33. 33 ini artinya api semua ya, sangat emosi, sangat agresif, sangat temperamen ya, sangat temperamental banget. Jadi orang seperti ini kan bisa serigala berbulu domba ya. Jadi dia bisa baik di depan, tapi kemudian dia mengkhianati di belakang seperti itu. Nah, jadi untuk ini kan masih kecil, jadi masih bisa dibina lah, diajari dengan baik ya, diajari dengan baik, lingkungan yang baik, pendidikan yang baik gitu ya, ajari dengan agama yang baik juga gitu ya. Karena 484, kemudian 45, 53, 35, 53 ya, ini cerita yang nggak bagus. Kemudian kalau kita lihat lagi 3, 5, 3, 8. Dalam segitiganya ini ada banyak sekali angka api. Banyak sekali angka api, angka airnya kecil-kecil aja, angka apinya gede-gede ya. Jadi ini secara kesehatan biasanya orang-orang kayak gini ya badannya mudah panas dalam biasanya, mudah radang, potensi panas dalam, potensi demam, atau juga ya hati-hati mudah sekali potensi untuk jatuh sakit, kanker atau apapun bisa. Saya sering ketemu 358 ini kena kanker ya. Karena terlalu panas. Badan kalau udah terlalu panas ya penyakit itu gampang masuk. Jadi orang kayak gini anjurkan minum air banyak dikit ya. Atau buah-buahan yang tinggi kandungan air ya, dekat dengan banyak air ya, karena untuk membalancekan air dengan apinya ini. Api terlalu banyak secara emosi nggak bagus, secara kesehatan nggak bagus, secara spiritual juga nggak bagus. Karena 35 bisa dibaca 33, ini secara spiritual bisa ada gangguan-gangguan spiritual juga. Ya, gangguan spiritual, hal-hal yang negatif-negatif dari spiritual ini juga gampang kena ceritanya. Jadi kalau cerita 84-nya tetap ada, tapi potensi lainnya, potensi negatifnya banyak kalau angka api seperti ini. Ya, itu. Ya. Ya. Itu Bu Suryati? Bu Suryati udah? Ya, makasih Cik Eli. Bro Martin, makasih banyak. Yo, sama-sama. Pertanyaan terakhir dari Bu Suryati ya. Jadi untuk malam ini kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah acara yang dari alumni untuk alumni dan dibawakan oleh alumni. Dan untuk mendukung acara ini kita ada menerima donasi sukarela ya, donasi bebas, dan itu donasi yang terkumpul juga akan kita charity-kan. Karena dari yang kita belajar dari Power of Number itu salah satu 5 solusi yang diberikan Dr. Oliver adalah charity. Jadi dengan kita melakukan charity, kita membantu yang lain, ya semoga kita semua juga akan bisa membantu dengan mempelajari poin, kita membantu membahas orang lain. Jadi angka-angka, setiap angka ada yang positif dan ada yang angka negatif. Jadi di setiap tanggal lahir kita juga ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi dengan kita melakukan banyak charity, banyak donasi, ya mungkin yang segi-segi negatif yang ada di chat tanggal lahir kita masing-masing akan menjadi lebih positif. Ya teman-teman semua, jadi jangan kita mikirkan hanya, chat saya pas saya di tengah 843. Nggak bagus. Jangan. Ya, karena setiap angka yang buruk pasti ada sisi positifnya. Positif. Okay? Semua dualitas. Jadi malam ini kita udah bahas 8448. Mungkin next kita akan membahas angka-angka lainnya yang mungkin juga worst number, angka yang jelek. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Semoga semuanya sehat dan Thank you, Martin. Thank you, Cieli. Thank you, Martin. Sampai jumpa. Terima kasih semua. Goodbye. Thank you, Pak Martin, Cieli. Yo. Bu Liu, nanti tolong dikirim ya catatannya apanya ke saya biar nanti kalau ada yang mau minta bisa saya kirimkan WhatsApp aja.
Oh iya benar, karena kalau di grup kan nggak semuanya ikut ya. Iya, jadi saya juga nggak mau share ke grup karena nanti susah kok, banyak yang entah gimana. Jadi yang betul-betul yang mau ikut aja. Makanya saya semua broadcast ke yang pribadi, personal aja gitu. Jadi nanti yang butuh ini catatannya nanti bisa PM saya atau DM saya kirimkan aja. Ya, betul. Karena di grup itu susah, kadang grup itu terlalu banyak orang, jadi kadang salah nanti. Jadi saya nggak share ke grup. Jadi yang butuh aja bisa chat ke saya. Betul, setuju.